Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang uji normalitas dan akan mempraktekkan uji normalitas menggunakan SPSS. Adapun anggota kelompok 1 yaitu saya sendiri, Siti Romlah, NIM 20410108003. Anggota yang kedua yaitu Ananda Putri Fitriati, NIM 20410108005. Dan anggota yang terakhir yaitu Siti Sofia, NIM 20410108001. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir dari mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Risma Nurlim SKEP NSMSI. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian uji normalitas dan juga macam-macam dari uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Macam-macam uji normalitas, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu uji grafik, yang kedua uji G-square, yang ketiga uji Kolmogorov-Smirnov, yang keempat uji Lilliefors, yang kelima uji Spirovic. Uji metode grafik adalah dengan memperhatikan penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila sebaran titik-titik berada di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai tersebut normal. Metode Chi-square atau uji goodness of fit distribusi normal. Metode Chi-square atau X⁻² untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Persyaratan metode Chi-square yaitu data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang kedua yaitu cocok untuk data dengan banyaknya angka besar, nilai lebih besar dari 30. Yang ketiga, metode Lilliefors. Metode Lilliefors menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Persyaratannya meliputi data berskala interval atau rasio kuantitatif, kemudian data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, dan yang terakhir dapat untuk N besar maupun N kecil. Kemudian yang keempat, metode Kolmogorov-Smirnov. Metode Kolmogorov-Smirnov tidak jauh beda dengan metode Lilliefors. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus sama, namun pada signifikansi yang berbeda. Signifikansi metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan tabel pembanding Kolmogorov-Smirnov, sedangkan metode Lilliefors menggunakan tabel pembanding metode Lilliefors. Persyaratannya meliputi data berskala interval atau rasio kuantitatif, kemudian data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, dan yang terakhir dapat untuk N besar maupun N kecil. Dan yang terakhir metode Shapiro-Wilk. Metode Shapiro-Wilk menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data diurut, kemudian dibagi dalam 2 kelompok untuk dikonversi dalam Shapiro-Wilk. Dapat juga dilanjutkan transformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal. Persyaratannya meliputi data berskala interval atau rasio kuantitatif, kemudian data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, dan yang terakhir data dari sampel random. Selanjutnya adalah untuk menguji uji normalitas data pada penggunaan SPSS. Nah, di sini kelompok kami menyajikan salah satu data untuk mengetahui pengaruh penggunaan kursi ergonomi terhadap keluhan nyeri otot pada rangka atau musculoskeletal disorders. Jadi pada pekerja laundry di salah satu kota berdosa tahun 2021 menentukan penelitian eksperimen semu atau pre-post test dengan desain dengan kelompok kontrol yang dilakukan pada 30 orang pekerja laundry dari 30 kios laundry yang dibagi lagi menjadi random ke dalam 2 kelompok.
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada masing-masing 15 pekerja. Nah, di sini analisis yang sudah kami gunakan itu menunjukkan adanya dua kelompok data, yaitu data penurunan, keluhan nyeri otot rangka atau pretest pada kelompok yang diberi perlakuan kursi ergonomis dan kelompok yang tidak menggunakan kursi yang biasa atau digunakan dalam sehari-hari. Nah, mengingat kedua kelompok data tersebut berasal dari perlakuan yang berbeda atau dua kelompok sampel dengan N sama dengan 15 dari 15 kios di masing-masing kelompok. Jadi N1 15 dan N2-nya juga 15. Dengan demikian lebih tepat digunakan uji jalur deskriptif. Langkah pertama, pada kolom name itu ditulis dengan perlakuan. Nah, kemudian jika sudah, pada tabel desimal itu diganti dengan angka 0. Setelah itu, pada kolom tabel itu diisi dengan jenis perlakuan. Value pada kolom value itu diisi pada dua variabel. Jadi yang pertama angka 1 itu pakai kursi ergonomis, sedangkan yang kedua tidak pakai kursi ergonomis. Nah, setelah itu di add, oke, baru yang kedua ditulis tidak pakai kursi ergonomis. Sama seperti tadi, kemudian di add, lalu oke, kemudian masuk di measure. Measure harus pada scale, tidak boleh ada unknown, harus scale, jadi semuanya harus sama. Name itu diisi pada nilai keluhan. Nah, nilai keluhan ini diisi tanpa spasi. Kemudian sama desimal dari angka 2 diganti dengan angka 0. Kemudian jenis tabel itu diisi pada nilai penurunan keluhan. Nah, sedangkan untuk kolom value itu dikosongkan. Yang diganti hanya measure, itu diganti dengan scale. Selanjutnya adalah langkah ketiga. Nah, di sini kita langsung ke data view. Setelah data view, pada kolom perlakuan ini sudah diisi dengan otomatis ya. Jadi perlakuan itu diisi dari angka 0 yang sudah kita peroleh. Jadi dari angka 1 sampai 15 itu diisi dengan angka 1. Kemudian dari angka 16 sampai angka 30 itu diisi dengan angka 2 karena kita menggunakan dua kelompok. Kemudian langkah keempat adalah pada kolom nilai keluhan itu diisi angka sesuai dengan data yang sudah kita peroleh. Jadi angka 1 sampai 15 itu diisi dengan rata-rata 1 sampai 4, sedangkan pada angka 16 sampai 30 itu diisi dengan rata-rata 5 sampai 8. Nilai keluhan ini yang kita dapat kita tinggal sesuaikan pada data yang sudah kita peroleh, lalu tinggal dimasukkan kepada data view. Jadi tinggal dimasukkan, kita peroleh datanya dan kita simpan data tersebut di nilai keluhan. Kemudian langkah kelima adalah untuk menentukan uji normalitas data Kolmogorov dan Smirnov. Nah, kemudian kita mencari menu analyze, kemudian pencet yang namanya descriptive statistic, baru ke di explore. Nah, setelah itu ada factor list dan dependent list. Factor list pada jenis perlakuan dan nilai penurunan dimasukkan kepada dependent list. Kemudian di plot, baru yang normalitas plot itu dicentang dan di continue. Setelah itu di OK, maka akan ketemu hasilnya. Jadi uji normalitas data pada data yang sudah kita ambil menunjukkan bahwa nilai penurunan keluhan pada jenis perlakuan yang memakai kursi ergonomis dengan nilai statistik 367 dan signifikannya dan juga statistiknya dengan Shapiro-Wilk signifikan 0,00. Dan kemudian yang tidak pakai kursi ergonomis dengan statistik 216 dan signifikan 0,58. Sedangkan pada yang
Shapiro Wilk itu menunjukkan 241. Jadi kesimpulannya adalah interpretasi pada hasil uji normalitas jika dilihat pada Shapiro Wilk karena subjek kita hanya 15 pada masing-masing agregat data atau kurang dari 50 kasus. Jadi nilai penurunan keluhan pada kelompok data pakai kursi itu 0,00 lebih dari 0,05 atau 0,01. Maka data ini dinyatakan berdistribusi tidak normal. Sedangkan nilai penurunan keluhan pada kelompok data tidak pakai kursi dengan data 0,41 lebih besar dari 0,05 atau 0,01, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Jadi mengingat salah satu kelompok data yang dibandingkan itu mempunyai distribusi yang tidak normal, maka uji statistik yang digunakan adalah statistik non-parametrik.